Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dodi Fetullah selaku dosen pengampuh mata kuliah kebijakan publik. Sebelumnya, saya di sini akan memperkenalkan diri. Nama saya Alvinka Yuanda Pratama Putra dengan NPM 2056041009 dari kelas non-reguler. Saya di sini akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya, yaitu tentang implementasi kebijakan work from home pada kesejahteraan transportasi online di Indonesia. Pembahasan kali ini yaitu yang dimana diartikan work from home adalah suatu istilah bekerja dari jarak jauh, lebih tepatnya bekerja dari rumah. Jadi pekerja tidak perlu datang ke kantor tatap muka dengan para pekerja lainnya. Bekerja dari rumah akan memberikan waktu yang fleksibel bagi pekerja untuk memberikan kesempatan hidup bagi karyawan. Di sisi lain juga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Menyikapi wabah virus corona atau COVID-19 pada saat ini, seluruh lapisan masyarakat saling bekerja dalam menangani COVID-19 dari tingkat pemerintah pusat hingga yang paling bawah, yaitu pada lingkup keluarga. Berbagai cara pun dilakukan, mulai dari dibuatnya kebijakan-kebijakan yang menyangkut mengumpulkan atau berkegiatan dengan orang banyak, misalnya yaitu penerapan social distancing dengan membatasi kunjungan tempat ramai dan melakukan kontak langsung dengan orang lain. Salah satu metode yang digunakan untuk menerapkan social distancing tersebut adalah dengan bekerja dari rumah atau work from home. Kebijakan ini disambut dengan berbagai reaksi. Ada yang menyambut dengan positif dan ada juga yang meragukan apakah work from home bisa diterapkan secara efektif, mengingat penerapannya yang tiba-tiba dan kemungkinan kurang siapnya masyarakat akan kebijakan ini, dan juga kurangnya fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Pada implementasi kebijakan publik, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain yaitu: yang pertama, faktor komunikasi; kedua, faktor sumber daya; ketiga, faktor disposisi; dan yang terakhir, faktor struktur birokrasi. Pada teori implementasi kebijakan ini dipilih karena teori ini mudah dipahami dan terperinci serta cocok untuk mengukur sebuah keberhasilan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan secara praktis memerlukan adanya beberapa komponen yang terkait sehingga menjadikan lebih terarah. Saya di sini mengambil salah satu model implementasi kebijakan publik pada komunikasi yang berperan penting dalam keberhasilan suatu implementasi kebijakan, yang dimana komunikasi merupakan salah satu unsur penting yang mempengaruhi implementasi kebijakan, karena komunikasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan itu sendiri. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut, sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Terdapat 3 indikator yang digunakan dalam mengukur keberhasilan komunikasi, yaitu yang pertama, transmisi, merupakan suatu yang menghendaki agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana atau implementator kebijakan, tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan atau pihak lain yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Transmisi atau penyaluran komunikasi yang dilakukan pemerintah tidak dua arah, karena pemerintah hanya menyampaikan kebijakan work from home lewat media massa. Tidak adanya himbauan dari pemerintah untuk menerapkan kebijakan work from home secara komunikasi dua arah dengan masyarakat. Yang kedua, dimensi kejelasan, yang merupakan suatu yang menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas, sehingga di antara mereka mengetahui apa yang dimaksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut, sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Kejelasan komunikasi yang disampaikan pemerintah sudah cukup jelas. Seringkali pemerintah mengingatkan kepada masyarakat akan pentingnya work from home, mulai dari pemberitaan sampai ke semua
lini media massa bahwa pemerintah membuat kebijakan work from home untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Yang ketiga, dimensi konsistensi yang merupakan suatu yang diperlukan agar kebijakan yang diambil tidak simpang siur, sehingga membingungkan pelaksana kebijakan, target group, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Konsistensi dalam hal ini, pemerintah terus meningkatkan bagi seluruh perusahaan untuk dapat menerapkan work from home. Konsisten pemerintah dalam kebijakan work from home sudah sangat jelas, dengan melibatkan pemerintah daerah untuk dapat memberikan sanksi tegas kepada perusahaan yang masih tidak menerapkan work from home. Pada implementasi kebijakan ini, terdapat beberapa teori kebutuhan yang berlaku, di antara lain yaitu, yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang dimana merupakan kebutuhan yang paling mendasar. Dalam hal ini, kebutuhan fisiologis digunakan para pengemudi transportasi online yang terkena dampak dari kebijakan work from home. Kebijakan work from home yang diambil oleh pemerintah akhirnya juga membuat perusahaan menerapkan kebijakan tersebut. Maka dari itu, pendapatan transportasi online pun menjadi menurun. Dengan adanya kebijakan work from home pun pengemudi banyak yang merasakan penurunan pendapatan, hingga mereka bingung bagaimana memenuhi kebutuhan dasar mereka. Menurut lembaga Stato Analistik yang mengkaji kondisi dua perusahaan transportasi online, yaitu Grab dan Gojek, penggunaan aktif transportasi online mengalami penurunan sejak pertengahan Maret 2020 lalu, tepatnya setelah pemberlakuan imbauan work from home sebagai upaya pencegahan penyebaran virus corona. Dengan penghasilannya sedikit, pengemudi pun mengeluh tidak dapat memenuhi kebutuhan di rumah yang menjadi kebutuhan dasar atau kebutuhan fisik minimal. Bahkan, ada pengemudi transportasi yang diusir dari kontrakannya karena tidak dapat membayar sewa kontrakan. Yang kedua, kebutuhan rasa aman. Dalam hal ini, setiap manusia juga membutuhkan jaminan keamanan dan stabilitas. Dengan adanya kebijakan work from home memang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi warganya agar tidak dapat terjangkit virus. Tetapi apakah dengan membuat kebijakan work from home dapat menjamin stabilitas perekonomian masyarakat? Terlebih lagi para pengemudi transportasi online yang notabene mengandalkan jasa pengantaran. Yang ketiga, kebutuhan atau kepemilikan sosial. Dalam hal ini, yang ingin diperhatikan sebagai masyarakat yang terkena dampak kebijakan work from home yang dikeluarkan oleh pemerintah. Dalam kepemilikan sosial yang dibahas yaitu dengan bagaimana pemerintah membuat para pengemudi transportasi online memerlukan perhatian pemerintah. Maka pemerintah membuat sedikit keringanan untuk para transportasi online. Sebelumnya juga, Presiden Joko Widodo telah mengizinkan kelonggaran atau relaksasi kredit kepada pelaku usaha mikro atau kecil yang penghasilannya terdampak wabah COVID-19. Yang keempat, kebutuhan penghargaan diri, yang dimana dalam kebijakan work from home harusnya pemerintah dapat memberikan kesejahteraan kepada para pengemudi transportasi online. Tetapi dengan adanya kebijakan work from home membuat para pengemudi transportasi online menjadi khawatir dan takut akan kesejahteraan hidup mereka. Sejak berlakunya work from home dan menurunnya pendapatan para pengemudi transportasi online, banyak yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Apalagi ada yang sampai tidak bisa membayar kontrakan dan sampai diusir dari kontrakan tersebut. Maka dengan ini para pengemudi membutuhkan bantuan dan apresiasi dari pemerintah, dan bahkan membuat para pengemudi menjadi tergantung akan bantuan dari orang lain. Yang kelima, yaitu kebutuhan aktualisasi diri, yang dimana yaitu keinginan seseorang untuk menggunakan semua kemampuan dirinya untuk mencapai apapun yang mereka mau dan bisa dilakukan. Istilah aktualisasi diri sebagai kebutuhan dan pencapaian tertinggi seseorang manusia. Pemenuhan aktualisasi diri belum dapat terpenuhi dikarenakan semua masih ada di tangan pemerintah yang membuat kebijakan, dan para transportasi online pun harus mematuhi segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah. Para pengemudi transportasi pun membutuhkan kerjasama antara pemerintah dan pengelola aplikasi transportasi online untuk dapat mengatasi permasalahan ekonomi dalam kebijakan work from home.
dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan work from home menimbulkan akibat turunnya kesejahteraan para pengemudi transportasi online, karena sebagian besar orang tinggal di rumah. Di bidang kesehatan, kebijakan work from home dapat untuk mengurangi penularan COVID-19, tetapi di bidang ekonomi, pendapatan masyarakat turun drastis. Namun, kedua bidang tersebut tidak layak untuk dianggap sebagai dikotomi atau berdiri berhadapan. Akibat tersebut secara alamiah selalu terjadi. Dari hal tersebut, perlu dilakukan beberapa hal, yaitu diperlukan kebijakan baru sebagai penyelaras kebijakan work from home, yaitu kebijakan tentang pengembangan ekonomi rakyat, dan perlunya peningkatan kerjasama antara pemerintah dan swasta. Demikian hasil presentasi ujian akhir semester saya. Jika ada salah kata ataupun ucapan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.